Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali kegiatan dan aktivitas kita di hari ini dengan terlebih dahulu kita beribadah memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah sang pembangun rumah, sedangkan Musa hanyalah salah seorang anggota di dalamnya. Yang dimaksud dengan rumah di sini adalah jemaat Allah. Umat Allah yang disatukan bersama-sama di bawah Kristus, yang membangun dan mengepalai jemaat itu. Dan di bawah perwira-perwira bawahan yang menjalankan ketetapan-ketetapannya sesuai hukumnya. Kristus adalah pembangun rumah jemaat ini di sepanjang zaman. Musa adalah pelayan di rumah itu. Dan di bawah Kristus, dia berperan dalam mengatur dan membangun rumah itu. Tetapi Kristuslah pembuat segalanya. Sebab dia adalah Allah. Dan tidak ada lagi selain Allah yang dapat membangun jemaat, entah untuk meletakkan dasarnya atau meneruskan bangunan di atasnya. Kuasa yang diperlukan untuk membangun jemaat itu tidak kurang dari kuasa untuk menciptakan dunia. Dunia diciptakan dari ketiadaan, sementara jemaat dibangun dari bahan-bahan yang sama sekali tidak layak untuk bangunan seperti itu. Kristus yang adalah Allah menggambar denah jemaat, menyediakan bahan-bahan bangunan, dan oleh kekuatan yang maha kuasa memampukan semuanya itu untuk membentuk bangunan. Dia telah merapatkan dan menyatukan rumahnya ini, telah menata rapi susunan-susunannya, dan memahkotai semuanya dengan hadiratnya sendiri.
yang merupakan kemuliaan sesungguhnya dari rumah Allah ini. Kristus adalah kepala rumah ini dan juga pembangunannya. Rumah ini disebut rumahnya sebagai anak Allah. Musa hanyalah seorang pelayan yang setia sebagai kesaksian untuk hal-hal yang akan disingkapkan kemudian. Kristus sebagai anak Allah yang kekal adalah pemilik sah dan penguasa yang berdaulat atas jemaat. Musa hanyalah sebagai pemerintah perlambang, sebagai kesaksian untuk semua hal yang menyangkut jemaat, yang akan disingkapkan dengan lebih jelas, lengkap, dan menghibur di dalam Injil oleh Roh Kristus. Dan karena itu, Kristus layak mendapat kemuliaan, perhatian, dan pandangan yang lebih besar daripada Musa. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin diingatkan bahwa Allah sajalah pemilik dan penguasa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun yang ada pada kita dan yang berhasil kita dapatkan, semuanya itu bersumber dari Dia. Itu sebabnya kita haruslah memuliakan Allah dalam setiap yang kita miliki di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mau panjatkan kehadirat Tuhan atas seluruh pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa, memberikan kami napas kehidupan dan kekuatan, sehingga kami senantiasa mampu menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini ya Bapa, sebelum kami akan menjalani kegiatan, aktivitas, perjalanan, dan pelayanan kami terlebih dahulu datang ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami Engkaulah sumber dan penguasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memahkotai kami dan memimpin langkah kami, agar senantiasa kami dapat menjalani seluruh rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, janda dan duda, anak yatim dan piatu, semuanya kami serahkan mereka ke dalam pemeliharaan tangan-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya yang melindungi, Tuhan kiranya yang memberkati dan menyertai mereka. Apapun yang menjadi aktivitas dan pekerjaan jemaat-Mu dalam satu hari ini, Tuhanlah yang kiranya memberkati. Tuhan memberkati di kantor, di pasar, di jalan, di tempat mereka berusaha. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menjagai mereka. Berkati juga para jemaat-Mu yang sedang berlayar di laut. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu membimbing dan juga menjagai mereka di tengah lautan. Ya Allah Bapa, berkati juga anak-anak-Mu di dalam studi mereka, di dalam pencapaian masa depan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan Tuhan juga kami mau serahkan kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang kiranya memberkati mereka, memberikan kesembuhan dan menolong mereka ya Bapa, agar mereka dapat melawan segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Berkati juga buat keluarga yang merawat, agar mereka dapat dikuatkan dan sehat senantiasa. Demikian juga Bapa, kami bawakan di dalam doa kami kepada keluarga jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka cita. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menguatkan mereka, sehingga mereka dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk melalui masa duka cita mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan menggantikan duka cita mereka dengan sukacita pada waktu-waktu hari yang telah Tuhan tentukan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada Tuhan, kepada para jemaat-Mu yang dalam satu hari ini mengingat hari kelahiran dan hari pernikahan mereka.
Tuhan kiranya memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, memberkati rumah tangga, memberkati kehidupan pribadi, terlebih menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkatilah juga gerejamu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati seluruh pelayanan dan program di tengah-tengah gerejamu, agar nama Tuhan pun semakin dimuliakan melalui gerejamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini, ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas dan pelayanan kita hari ini, dan biarlah kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Salam sehat selalu. Shalom.